Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi pada perkuliahan keamanan jaringan dan kriptografi ya. Jadi, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai OSI layer ya. Apa itu OSI layer? Jadi kalau kalian di keamanan jaringan dan kriptografi ya, kalau kalian pengen jadi hacker ya kan ya, itu kalian harus mulai dari OSI layer dulu ya. Jadi kalau kalian sudah paham OSI layer, kalian mudah jadi hacker. Wes, ya kan. Oke, hacker itu kan sebetulnya adalah sebuah profesi di mana dia itu tahu celah-celah keamanan. Nah, orang tahu itu berarti kan dia harus belajar terlebih dahulu, harus tahu dasar, itu wajib. Karena setelah tahu dasar, dia akan bisa mengetahui celah-celah ya kan ya, celah-celah pada sebuah sistem keamanan ya. Nah, di sini OSI layer itu adalah dasar. Oke, lanjut aja ya dulu ya. Nah, OSI itu kepanjangan dari Open System Interconnection, atau gampangannya OSI itu adalah protokol untuk perangkat dalam melakukan komunikasi luar perangkat. Jadi kalau kalian itu ada sebuah perangkat yang bisa untuk berkomunikasi dengan luar, itu wajib memenuhi protokol dari OSI ya, OSI layer. Jadi apapun ya, meskipun itu radio ya kan ya, radio kaset itu radio yang pakai antena, nah itu harus ada OSI layernya. Nah, di OSI layer itu memiliki tujuan. Yang pertama adalah menyamakan variabel ketika sebuah perusahaan atau seseorang membuat sebuah perangkat komunikasi. Itu wajib ada. Kemudian memastikan keamanan jaringan pada masing-masing layer. Karena masing-masing layer ini itu jadi dasar seluruh perangkat yang bisa berkomunikasi keluar ya. Bahkan telepon pun nanti juga bisa. Nah, OSI layer bisa kalian lihat di samping kanan ya. Di situ ada 7 layer, di mana yang pertama adalah physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Nah, kita ke layer physical dulu. Gampangannya, layer physical itu adalah layer tentang fisik atau fisik perangkat. Jadi kalau kita mau tahu tentang perangkat komunikasi, ya wajib ada bentuknya, harus ada alatnya. Itu namanya physical layer yang bisa dipegang, atau hardware lah kalau gampangannya ya di bahasa komputer. Nah, di sini contohnya apa physical layer itu? Contohnya adalah kabel, ya kan, router, modem, radio, HP, ya kan ya, yang bisa dipegang itu physical layer. Nah, di physical layer itu tentunya akan ada kerentanan ya, atau vulnerability atau celah yang dapat dimanfaatkan untuk membobol atau mendapatkan hak akses yang ilegal. Nah, kerentanannya apa? Contohnya di situ ada sabotase hardware, wiretapping, sama jamming. Gampangannya gini, kalau kalian mau jadi hacker di layer physical ya. Contohnya contohnya gini. Kan kabel ya. Sebentar ya. Oke, lanjut ya. Jadi di physical layer ini contohnya kayak kabel tadi ya. Nah, saya jelaskan yang pertama adalah sabotase hardware. Sabotase hardware itu gimana? Contoh, misalkan kalian kalau lagi di warkop. Di warkop itu kalian nyabut kabelnya modemnya. Ya kan? Jadi hacker guys ya kan ya. Nah, atau gunting kabelannya. Sabotase itu namanya. Ya, tuh. Terus berikutnya ada wiretapping. Kalau wiretapping ini adalah kita mencolokkan kabel pada hub.
atau pada switch yang ada pada sebuah jaringan. Contoh misalkan di warkop kalian bawa kabelan, colokkan aja di modemnya situ kan ada beberapa port. Itu colokkan, selesai, itu wiretapping namanya. Kalau jamming ini biasanya paling mudah adalah ketika kita menggunakan HT. Tahu ya HT ya. Nah, HT kan untuk penggunaannya kan dia harus setting channel. Nah, ketika kita ke channelnya di channel berapapun ketika ada orang ya kita bisa mendengar dan juga bisa mengirimkan suara. Jamming juga sama seperti itu. Bahkan di beberapa pengamanan ya, kayak misalkan ada kunjungan presiden, nah itu sinyal di situnya di daerah tersebut dia harus di jamming biar tidak ada komunikasi ya kan itu. Nah, mitigasinya apa ya? Pengamanan fisik, kabel shield dan kontrol akses. Jadi bagaimana modem tadi itu ditempatkan pada tempat yang aman ya kan. Jadi tidak sampai terbuka gitu ya. Jadi kalau mau mengakses modem itu harus ke ruangan atau apa ya kan ya, itu pengamanan fisik. Kemudian ada kabel shield. Kabel shield itu kabel STP, biasanya lebih tebal. Jadi kalau digunting susah ya kan ya. Nah, kalau gunting biasanya susah, ada shieldnya karena. Nah, berikutnya ada kontrol akses. Kalau kontrol akses ini lebih kepada ininya ya, lebih kepada siapa yang bisa mengakses ruang dari physical tadi itu. Berikutnya naik lagi, ada yang namanya data link layer. Data link layer itu paling gampang adalah layer tentang jalur data, ya kan? Data link, jalur data. Jadi di data link layer ini kan sebuah perangkat itu bisa mengirimkan data kalau dia tahu tujuannya. Ya, benar ya. Nah, kalau di radio, ya radio mobil atau radio yang biasa kita gunakan, itu kalau misalkan kita mau mendengarkan salah satu channel radio kayak Suara Surabaya ya kan atau Gen FM, itu kan kita menyamakan frekuensinya. Ketika frekuensi sama, maka terciptalah data link atau jalur data. Nah, kata kuncinya adalah alamat penerima sama alamat pengirim. Nah, di sini ada beberapa kerentanan ya. Loh Pak, kalau misalkan di WiFi Pak atau Bluetooth apa Pak data link layernya? Data link layernya ya pakai MAC ya kan. Nah, MAC address itu hampir sama kayak nomor mesin ya kalau di mobil, di sepeda motor. Jadi tiap perangkat itu ketika kita beli itu pasti sudah ada MAC address-nya. Ya, jadi biasanya dituliskan dalam bentuk heksadesimal ya kan, ada D0, AF, AA, AB gitu ya. Nah, itu. Nah, di situ ketika kita sudah memiliki MAC, maka kita sudah bisa untuk melakukan sebuah pertukaran data. Contohnya kayak di Bluetooth. Bluetooth itu hanya mengenali MAC, kemudian dia bisa bertukar data. Nah, kalau di kabel, karena kita ngomongnya adalah internet, maka kita butuh yang namanya nanti ada IP address. Tapi kalau kalian setting mikrotik, meskipun kalian belum punya IP, kalian bisa mengakses lewat MAC address-nya. Ya, paham ya? Nah, ketika kita belum setting IP dan lain sebagainya, kita masih bisa akses MAC-nya. Ya. Nah, ketika akses MAC itu terjadi pertukaran data. Data link layer terbentuk. Nah, kerentanannya adalah MAC spoofing. Kalau MAC spoofing itu kita itu merubah nomor mesin dari perangkat kita, ya. Jadi ada salah satu metode untuk cloning MAC atau cloning nomor mesin tadi. Contoh kalau ada wireless WiFi diamankan menggunakan MAC filtering, maka kita bisa ngehack pakai MAC spoofing. MAC spoofing itu kita mencuri nomor mesinnya orang, kemudian kita pakaikan ke perangkat kita. Bisa Pak, bisa. Nanti ada MAC address changer. Nanti kita bisa mengganti nomor mesin dari perangkat kita. Ya sama kayak Bluetooth ya misalkan. Kalian terkonek Bluetooth-nya headset ini ya, pakai Bluetooth ya. Lah mic-nya saya copy, saya taruh di HP.
Jadi ketika HP saya di dekat laptop kalian atau di dekat HP kalian, itu otomatis connect sudah. Karena Bluetooth itu dia menyimpan alamat MAC address. Berikutnya ada ARP poisoning. ARP poisoning ini dia fokusnya hampir sama. Jadi ARP itu dia adalah nyeken. Di jaringan itu ada berapa perangkat. Tidak harus tentang pakai IP address ya, jadi perangkat. Berikutnya ada man in the middle atau MITM ya. MITM itu kita mengintip ya, mengintip transaksi dari jalur komunikasi. Biasanya MITM itu pakai Wireshark ya. Jadi kita bisa lihat pertukaran data. Makanya kalau di sistem operasi ya kan ada di Windows ataupun Linux, kita pasti harus membutuhkan library yang namanya PCAP atau paket capture. Nah, itu salah satu software untuk menjalankan model MITM atau man in the middle. Nah, mitigasinya gimana? Mitigasinya adalah yang pertama kita bisa pakai port security. Port security itu maksudnya adalah kita memasang security pada port ya, pada lubangnya ya kan. Nah, kemudian ada dynamic ARP inspection sama VLAN segmentation. Ya gitu ya. Atau ya keamanannya adalah ketika dia terjadi data link tadi atau jalur data tadi. Berikutnya ada network layer. Kalau network layer ini adalah bagaimana setelah tadi terbentuk jalur data, maka langkah selanjutnya dia akan membentuk sebuah layer network. Layer network ini dia sudah ada alamat logicalnya, logical address yang biasa kita kenali itu sebagai IP address, ya kan? Nah, di IP address itu sudah masuk ke dalam network layer karena di IP address itu alamatnya bisa berubah antara di LAN maupun di WAN, ya. Jadi ketika dia di lokal itu layernya dapat IP sekian, kalau di WAN IP-nya pakai IP public sekian. Nah, itu yang namanya network layer. Nah, kerentanannya apa? Kerentanannya kita bisa menggunakan IP spoofing. Di mana IP spoofing kita memakai alamat IP dari seorang kita taruh di IP kita. Ada manipulasi routing. Kalau manipulasi routing ini yang biasa kita gunakan ketika kita pakai WiFi public. Nah, ini ya, hati-hati. Jadi kalau pakai WiFi public, saya dengan mudah bisa memanipulasi routing dari sebuah alamat website. Contoh misalkan, ada Unusida B22. Nah, saya punya HP saya, hotspot saya ganti nama Unusida B22. Pasti, kalian lihat ya, pasti yang muncul itu cuma satu. Gak mungkin alamat SSID sama, keluarnya dua. Gak percaya silahkan dicoba. Nah, ketika kalian connect ke HP saya, maka saya bisa gunakan DNS, ya kan? Name server itu untuk mengarahkan. Ketika kalian masuk ke facebook.com, saya arahkan ke alamat palsu facebook.com yang ada di laptop saya atau di HP saya. Dan ketika kalian masukkan username password itu kerekam. Nah, itu namanya manipulasi routing. Nah, bisa juga jadi DDoS IP. Kalau DDoS IP itu kita mengirimkan paket ya, floating paket ya, ping of death namanya ke alamat IP tertentu. Jadi kita itu seolah-olah mendapatkan paket atau pengunjung ya yang banyak dalam satuan waktu. Ini biasanya untuk menyerang agar servernya down. Contoh, wah, kalian pernah ini ya, pernah daftar di PTN negeri itu kan ada SNMPTN. Ketika kelulusan itu kan bareng-bareng ya lihat. Ya, nah ketika bareng-bareng lihat itu kan biasanya servernya down, nggak bisa diakses. Nah itu gampangannya DDoS itu seperti itu. Nah, kalau kita lagi iseng misalkan, websitenya misalkan informatika, coba sih DDoS ya kan. Jadi kita seolah-olah itu ada banyak ya kan, ada banyak orang
mengirimkan dalam satuan waktu. Nah, itu kalau servernya nggak kuat akan down kayak gitu. Mitigasinya gimana? Ada firewall, ada ACL, IDS, sama router hardening. Itu ya. Nah, nanti ini masing-masing ini nanti akan dibahas ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu. Oke. Berikutnya adalah transport. Jadi ketika network tadi sudah terbentuk, kita sudah bisa berkomunikasi dengan lokal, terus luar. Nah, akan terbentuk yang namanya layer transport. Transport itu adalah ketika data kita itu dikirimkan. Transport ya. Jadi tadi kalau network tadi kan cukup kita sudah terhubung di jaringan tadi. Kalau transport itu sudah masuk kepada pengiriman data, ya kan? Pengiriman data, modelnya. Kalau di jaringan komputer dulu kita mengenal atau pemrograman jaringan kita mengenal yang namanya ada TCP, ada UDP, itu masuk di transport layer. Jadi ketika kita mengirim, caranya itu gimana? Nah, itu terserah kita. Ya, transport. Jadi ketika jaringan sudah terbentuk, kita mau mengirim data, cara mengirim datanya ini gimana? Itu masuk ke transport layer. Nah, contoh serangannya apa, Pak? Contoh serangannya bisa pakai TCP session flood, session hijacking, UDP flood, TCP session hijack, ya kan? LAN attack, ada banyak sekali. Maksudnya apa, Pak, itu? Maksudnya adalah kita langsung menyerang di layer transportnya. Nah, contohnya adalah ini ya, ketika kalian torrent itu loh ya. Nah, atau apa ya, download. Nah, download itu kita bisa gunakan jalur TCP sama UDP. Bedanya apa? Kalau TCP, kalau kalian pause, di resume bisa. Tapi kalau UDP, kalian pause, itu harus mulai dari awal. Itu, nanti kita akan bahas lah lebih detailnya ya. Nah, tapi yang jelas transport itu kayak gitu. Bagaimana kita mengirimkan data ini ke penerima atau tujuan. Nah, mitigasinya apa? Kita pakai SSL, HTTPS itu ya. Itu karena kalau HTTPS itu seluruh data di transport layer itu sudah terenkripsi gitu ya. Dan ada firewall stateful sama rate limiting. Nih. Berikutnya ada session layer. Kalau session layer ini adalah layer tentang session atau data sementara yang tersimpan pada ini bukan akun ya, yang tersimpan pada koneksi. Jadi ketika transport tadi sudah jalan, kan sudah ada pengiriman data nih. Nah, ketika pengiriman data ya, itu akan muncul yang namanya session. Ketika kita sudah nyambung kepada pengguna ya atau tujuan, itu akan terbentuk yang namanya layer session. Di mana session itu satu sesi itu ngirim berapa data sih? Kayak UDP, dia sudah terhubung. Nah, itu akan membentuk sebuah layer yang namanya layer session. Nah, ketika session ini tidak tanya lagi, destination tidak akan tanya lagi dari siapa paket ini. Nah, makanya di sini ada session hijacking sama fixation, ya kan? Bisa session set checking, ada malware dan seterusnya. Karena dikira itu sudah tidak ada ini lagi karena dia sudah percaya pada yang mengirimkan tadi karena dia sudah ada transport layer tadi yang terbentuk. Nah, mitigasinya apa? Timeout otomatis, token aman, regenerasi session ID. Nah, biasanya session ini kita gunakan pada ini ya, pada REST API. Ketika kita mau mengambil data dari REST API itu ada yang namanya token ya kan untuk mengambil data. Itu sudah dalam tataran session. Datanya ya, ketika kita mau mengambil data, kita sudah dikenali itu session, membentuk session. Nah, berikutnya adalah presentation. Kalau presentation ini adalah layer yang sudah berbentuk sebuah file ya. Contohnya file gambar, file APK, file link ya kan. Itu sudah jadi presentation. Jadi data ini bentuknya apa? Bentuknya web, bentuknya gambar, bentuknya aplikasi. Nah, itu presentation ya. Nah, di sini yang paling sering itu adalah phishing ya kan ya. Phishing itu kalau kalian dikirimi link undangan, link apa ya kan ya, kalian klik. Nah, di sana langsung dia akan
memasukkan sesuatu di komputer kalian, memasukkan software jahat di komputer kalian, entah keylogger atau apa. Nah, itu ya. Jadi mitigasinya adalah enkripsi yang kuat, library terpercaya, dan validasi data. Berikutnya nomor 7 itu adalah layer application. Kalau layer application ini sudah jadi aplikasi. Aplikasi website, Facebook, Tokopedia, My Unosida, itu application. Nah, di application ini kerentanannya apa? Kalau sudah masuk application pasti kerentanannya ada banyak. Ya kan? HTML-nya atau CSS-nya atau PHP-nya ya kan? Banyak ya kan kalau application layer. Nah, ada beberapa kerentanan yakni SQL, SQLi, XSS, malware, phishing ya kan ya. Kita upload backdoor ya kan. Nah, itu. Terus kemudian ada mitigasinya gimana? Ada input validation, WAF sama patch routing. Nah, berikutnya ketika kita sudah belajar mengenai OSI layer ya. Berikutnya yang kita ini kan ya adalah topik tentang defense in depth atau pertahanan berlapis. Jadi kalau kalian di sebuah perusahaan itu pastinya ketika kalian sudah belajar OSI layer dan tadi kerentanannya ada banyak sekali ya di tiap layer, maka strategi keamanan yang menggunakan beberapa lapisan perlindungan itu bisa digunakan untuk mengamankan sebuah sistem, jaringan maupun data. Nah, secara umum ada 4 lapisan ya. Yang pertama ada lapisan teknis, di mana lapisan teknis ini kayak tadi ya. Jadi bagaimana server itu ditempatkan, kemudian kabel tadi itu harus aman, kemudian listriknya nggak jeglekan, ya kan itu teknis. Berikutnya ada lapisan fisik ya kan. Nah, lapisan fisik itu bagaimana pemilihan dari perangkat yang kita gunakan. Karena ketika kita di lapisan fisik itu tidak berhati-hati, bisa jadi server kita down gara-gara ininya kurang ya, atau spesifikasi servernya kurang. Berikutnya ada lapisan prosedural atau manusia, itu ada lapisan prosedur ya. Jadi kalau mau mengakses itu harus gini SOP lah ibaratnya. Dan yang terakhir ada lapisan aplikasi. Nah, ringkasannya seperti ini, silakan dibaca. Nah, ketika kita sudah tahu ya OSI layer ya kan, maka kita sebetulnya itu sudah bisa memahami cara kerja hacker ya kan, atau bagaimana kita menjadi seorang satpam di jaringan ya kan, yang untuk menjaga bagaimana whole system ini bekerja. Ya, mulai dari physical sampai layer application. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu, maka ke depannya ya di materi-materi berikutnya itu kita bahas per layer. Terus bagaimana cara melakukannya. Selesai nih jadi hacker lah Pak. Ya bisa jadi, tergantung kalian lagi ya kan ya. Kalian rajin atau enggak, lek gak rajin ya wis dirungokno ae ambek turu ya kan ya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.